pemirsa Nusantara TV, jumpa lagi bersama saya Indah Warsetio dalam program Perempuan Kita. Menjadi perempuan masa kini tidaklah mudah pemirsa, apalagi jika dihadapkan dengan profesi ganda, yakni sebagai wanita karir atau juga sebagai sosok seorang ibu dan juga istri. Namun saat ini sudah hadir bintang tamu saya, dan ini tidaklah sulit bagi dirinya karena dia telah membuktikan sebagai wanita karir dan juga berprestasi di dalam karirnya hingga saat ini. Baiklah pemirsa, langsung saja kita akan ngobrol bersama narasumber saya, tapi setelah video berikut ini. Perjuangan yang luar biasa, jatuh bangun, tangisan, celaan, bahkan komentar yang tidak menyenangkan pasti menghampiri dalam upaya meraih kesuksesan. Semua berhasil ditaklukkan oleh seorang wanita yang bernama Natalia Wanisabu, Eksekutif Vice President salah satu bank kenamaan di Indonesia. Perempuan kelahiran Jambi ini sejak awal seakan sudah memiliki DNA sang pemenang. Sejak sekolah dia sering menjadi juara, mulai dari perlombaan menari, menyanyi, ataupun membaca puisi. Bahkan di sekolah, Wani selalu mendapat ranking. Kedekatannya dengan sang ayah membuatnya menjadi perempuan mandiri. Terbukti ia berhasil meraih kedudukan tinggi dalam perusahaan tempatnya bekerja. Bahkan Wani berkali-kali mendapat penghargaan atas capaian prestasinya. Uniknya, wanita ini memiliki pandangan sendiri mengenai kata prestasi dalam hidupnya. Seperti apa kisah sebenarnya? Saksikan selengkapnya dalam Perempuan Kita sesaat lagi. Baik pemirsa Perempuan Kita, sosok bintang tamu kita adalah Mbak Wanisabu. Terima kasih Mbak Indah, selamat sore perempuan kita yang tangguh pastinya. Wah, luar biasa. Mbak Wani adalah Sri Kandi yang bahkan namanya kian gencar dengan pengakuan sebagai the best contact center in the world. In the world Mbak Wani, wow ini luar biasa. Bagaimana nih Mbak Wani sudah di posisi seperti ini, boleh cerita sedikit seperti apa awal mulanya? Oh iya. Sebenarnya nggak gampang sih bisa perjalananku sampai Eksekutif Vice President sekarang ya. Vice President. Jadi setiap kita bekerja saya selalu balik. Wah saya tidak boleh begini, aku kan direktur masa depan, selalu begitu. Jadi apa yang saya lakukan itu selalu positif akhirnya ada hari ini. Iya, wah luar biasa Mbak Wani. Tapi tantangannya juga banyak. Nah, apa sih tantangan yang Mbak Wani hadapi saat ini? Nah, sebenarnya tantangan setiap season setiap perjalanan karir ya, pasti ada ya. Nah, sekarang kan saya di Halo BCA, Mbak Indah. Dulu waktu saya pertama kali lulus dari manajemen trainee-nya BCA, saya itu adalah seorang auditor. Auditor, biasanya auditor back kan office Mbak Wani. Ditakutin sama orang kan, gitu ya. Saya sendiri gini, ini passion saya nggak sih jadi auditor? Tapi karena diatur, karena kita manajemen trainee, terus kita jadi auditor, tapi bangga saat itu. Tapi di dalam perjalanan karir saya, tiba-tiba di tahun 2007 masuk manajemen baru, di mana akan membentuk Halo BCA Contact Center. Dulu namanya masih Hotline Center. Okay. Nah, kalau di dulunya Halo BCA itu tidak mendapat perhatian. Jadi anak-anak yang bermasalah, yang wah ini gimana nih anaknya nakal banget atau gimana, taruh aja di Halo BCA, padahal itu satu persepsi yang salah. Nah, waktu saya dipindahin ke sana, saya down dong dari kasta tinggi ya ke kasta buangan gitu. Nah, itu membuat saya memotivasi saya untuk membuat Halo BCA itu bagus. Siapa nyangka dulu anak terbuang, sekarang kami adalah divisi yang bisa go internasional dan terbaik. 9 tahun berturut-turut. 9 tahun. Kalau tahun ini kami menang lagi yang ke-10 kali. Ini luar biasa. Tampaknya sulit untuk menggoyahkan ya selama masih ada Mbak Wani di sana. Karena kita selalu berbuat lebih baik lagi. Nah, seiring perjalanan karir Mbak Wani,
pernahkah mendapat cibiran ataupun respon negatif gitu dari lingkungan, mungkin lingkungan Oh dekat? iya, cibiran gitu ya. Apalagi kalau perempuan ya perempuan. Nah, kalau cibiran pasti ada gitu. Tapi saya selalu menanggapinya justru cibiran itu membuat kita, kalau dapat cibiran itu membuat kita introspeksi sih. Jangan langsung menolak, jangan-jangan benar loh kita kayak gitu ya. Jadi untuk koreksi diri kita sendiri juga dan jadi motivasi. Jadi kalau orang mengatakan, ih dia kayak begitu deh, kita memotivasi kita untuk gue membuktikan bahwa aku bisa, saya tidak seperti itu. Namun kita juga harus ingat sih Mbak Indah, kita tidak perlu galau karena kita akan emang gitu sih, emang gitu ya, ini kita jadi down kan. Justru kalau menurut saya kita nggak perlu membuktikan ke orang-orang, kan kita nggak bisa membuat orang semua suka sama kita. Betul. Kita tidak bisa membuktikan ke orang-orang kamu harus suka sama saya, kamu harus suka sama saya. Karena kalau kita seperti itu kita capek sendiri. Karena kita udah membuktikan ke dia yang namanya hater tidak akan pernah menerima. Dan Dia akan lu lebay lu kayak begini ya. Dan kita juga nggak perlu pamer ke orang-orang fansnya kita yang suka sama kita. Tanpa kita pamer pun mereka juga akan memuji-muji kita seperti itu. Jadi kekuatan harus dibangun dari diri kita sendiri dulu ya jadi, Mbak Wani ya. Iya, prestasiku lebih penting daripada galauku gitu. Baik. Hilangkan galau gitu ya. Baik, Mbak Wani kita akan lanjut ngobrol setelah jeda berikut ini. Prestasi menurut aku sih bukan sebuah pencapaian yang telah kita lakukan buat mengetahui sejauh mana diri kita udah mencapai sesuatu gitu. Karena kan dalam hidup itu harus ada yang dicapai. Dalam hidup itu harus ada sesuatu yang dicapai. Kalau prestasi dalam karir ya cukuplah biar tahu gimana sampai mana yang udah kita capai dalam karir yang udah kita perjuangin dari nol. Ya mereka harus punya planning karena setiap prestasi itu kan dikejar kalau mereka setiap perempuan punya cita-cita. Kalau perempuan sekarang nggak punya cita-cita berarti dia nggak punya prestasi yang akan dikejar dalam hidupnya dia.